Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Hektor Brotokusumo akan melakukan presentasi untuk tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah energi baru terbarukan pada kelas TA2, di mana tugas tersebut adalah untuk menganalisis biaya dalam pembangkitan suatu listrik. Di mana di sini saya mengambil contoh dari pembangkitan tenaga listrik berupa pembangkitan surya atau PLTS. Untuk topik yang akan dibahas pada presentasi ini, ada pendahuluan, dasar teori, analisis dari biaya yang dilakukan, dan kesimpulan. Untuk pertama pendahuluan di sini mengenai latar belakang, di mana pada latar belakang dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin pesat, serta perkembangan industri dan komunikasi menyebabkan kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena tenaga listrik merupakan kunci dalam menunjang perkembangan taraf hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat tersebut, maka diperlukan sumber energi listrik baru yang sasarannya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dalam jumlah yang cukup, biaya murah, serta dengan mutu yang baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah membangun pusat-pusat pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang merealisasikan kebijakan yang dikeluarkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan ini, pemerintah menargetkan pada tahun 2025 sebesar 23% kebutuhan energi nasional dihasilkan oleh sumber energi terbarukan. Salah satu pembangkit listrik yang dibangun adalah PLTS, yang merupakan salah satu dari potensi energi listrik terbesar di Indonesia. Demi memaksimalkan potensi yang ada, perlu dilakukan analisis biaya untuk memperoleh desain PLTS yang efisien. Oleh karena itu, dalam ujian akhir semester mata kuliah energi baru dan terbarukan ini, ditugaskan melakukan perhitungan analisis biaya suatu pembangkit listrik, di mana dalam kasus ini penulis memilih pembangkit listrik PLTS dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang layak. Rumusan masalah dari kasus ini adalah bagaimana menganalisis biaya energi dan analisis kelayakan investasi pembangunan PLTS sebagai bahan kasus dalam tugas ini, dan tujuan untuk diperoleh adalah mengetahui biaya energi dan kelayakan investasi pembangunan PLTS dari desain PLTS yang dibuat. Dasar teori pada presentasi ini, untuk pengambilan data merupakan proses pengumpulan data yang diperlukan dalam analisis biaya pembangkit BT, yaitu pertama, investasi pembangkit listrik yang meliputi harga pembangkit dan peralatan pendukung, biaya pemasangan dan biaya operasi, maintenance, dan lain-lainnya dalam durasi lifetime dari pembangkit. Kedua adalah data pembangkitan atau data pembangkitan dihasilkan oleh PLTS tersebut. Kemudian untuk perhitungan dan analisis data, proses perhitungan dan analisis yang diperlukan dalam analisis biaya pembangkit energi baru terbarukan yaitu menggunakan metode life cycle cost atau LCC Levelized Cost of Energy (LCOE) atau LCOE untuk menghitung harga jual listrik, dan menggunakan metode NPV, IRR, PP, PI, dan gross B atau C untuk kelayakan ekonomi sistem pembangkit. Pertama, penghitungan dari life cycle cost merupakan suatu metode ekonomi dalam mengevaluasi dan menghitung keseluruhan biaya total yang dikeluarkan dalam pembangunan suatu proyek atau sistem. Perhitungan harga LCC dapat berupa LCC sama dengan IC ditambah SV ditambah NFLMC plus NIRC, di mana LCC merupakan nilai biaya keseluruhan sistem, IC merupakan nilai biaya investasi awal sistem, SV biaya pemasangan sistem dan pergantian komponen, NFOMC biaya operasi dan maintenance system, dan NRC biaya lain di luar bahan bakar dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah levelized cost of energy atau LSOE, didefinisikan sebagai biaya rata-rata per kWh rupiah atau energi listrik dihasilkan oleh sistem selama lifetime dengan memperhatikan biaya investasi, penggantian operasi, dan pemeliharaan serta biaya modal. Perhitungan LCOE menggunakan persamaan sebagai berikut. LCOE seperti yang pada rumus ini, di mana LCOE sendiri adalah harga energi listrik dengan satuan Rp per kWh. Ada LCC dari perhitungan sebelumnya, ada ET yang merupakan total pembangkitan energi listrik yang dihasilkan, ada R yang merupakan tingkat suku bunga yang berlaku, dan T umur pakai sistem. Kemudian yang ketiga adalah payback period atau PBP, adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian biaya investasi dari proyek yang dikerjakan. Untuk mendapatkan nilai payback period dengan cara membagi biaya investasi keseluruhan sistem dengan pendapatan yang dihasilkan oleh pembangkit dalam setahun. Dari penjelasan tersebut, maka diperoleh persamaan di mana biaya investasi keseluruhan dibagikan dengan biaya pendapatan per tahun.
Kemudian untuk yang keempat, net present value atau NPV adalah sebuah parameter yang menggambarkan sebuah pendapatan yang diperoleh di masa depan yang bunganya telah dibayar awal atau diskonto. Dan tujuan dari perhitungan NPV ini adalah digunakan untuk menghitung alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang dilaksanakan agar dapat membangun proyek yang sama di masa depan. Rumus dari NPV seperti yang sudah ditampilkan, di mana I merupakan tingkat suku bunga acuan, T tahun periode, RT pendapatan bersih atau neto benefit dalam waktu, T yang sudah ditentukan, dan C0 merupakan biaya investasi awal tahun ke 0. NPV juga memiliki kriteria di mana apabila nilai yang diperoleh lebih dari 0, maka investasi itu menguntungkan dan proyek bisa dilakukan, kurang dari 0 maka merugikan sehingga proyek tidak bisa dijalankan, dan apabila sama dengan 0 maka proyek ini tidak untung atau rugi dan memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan. Kemudian langkah kelima adalah internal rate of return atau IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR atau juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Bila nilai IRR kurang dari tingkat bunga pinjaman, maka proyek atau investasi tidak layak untuk dijalankan. Sementara bila nilai IRR lebih dari sama dengan tingkat bunga pinjaman, maka proyek atau investasi layak untuk dijalankan. IRR dapat dihitung dengan rumus seperti yang sudah ditampilkan, di mana I1 merupakan tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai positif, dan I2 merupakan tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai negatif. Untuk NPV yang pertama, merupakan nilai positif net present value dari yang sebelumnya sudah dihitung, dan NPV kedua adalah nilai negatif net present value dari yang menggunakan suku bunga negatif. Kemudian langkah keenam adalah PI atau Profitability Index, yang merupakan perbandingan antara nilai sekarang penerimaan arus kas dengan nilai sekarang untuk pengeluaran arus kas, atau disebut parameter benefit cost ratio sebagai kriteria dalam menentukan penerimaan proyek ditentukan dari nilai PI. Kriteria dalam pengambilan keputusan PI yaitu proyek yang dinyatakan diterima apabila nilai parameter PI sama atau lebih besar dari 1, dan proyek ditolak apabila nilainya lebih kecil dari 1. Untuk persamaannya seperti yang ditampilkan pada gambar. Selanjutnya untuk gross benefit ratio atau gross B or C merupakan nilai perbandingan antara present value PV benefit dengan present value juga. Secara perhitungan matematis, gross B atau C ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Di mana gross BC ini memiliki kriteria apabila lebih dari 1, maka investasi pembangunan proyek layak untuk dilakukan, kurang dari 1 maka tidak layak, dan apabila sama dengan 1, maka proyek ini tidak menguntungkan maupun tidak merugikan atau dalam keadaan break even point. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai analisa biaya yang dilakukan, untuk pengambilan data diperoleh dari sumber yang tertera pada jurnal yang ditulis oleh Gandiar A dan Hendro A dengan judul Analisis Penentuan Tarif Harga Listrik PLTS Layak untuk Pulau Kabung, Bengkayang, Kalimantan Barat, di mana data yang digunakan adalah pada data investasi pembangkit listrik PLTS mereka. Karena tapi dari data yang digunakan terdapat perubahan di mana jumlah pada biaya peralatan di mana mereka awalnya tidak ditentukan atau dalam keadaan strip, di sini penulis mengubahnya menjadi 15 sehingga diperoleh total harga 150 juta dan invest cost 25 tahunnya adalah 250 juta. Dan itu juga pada jurnal ini hanya memberikan data hingga total harga, sementara untuk lifetime dan invest cost tidak ada, maka penulis juga menambahkan dengan referensi dari modul atau materi yang sudah diberikan pada dosen pada pertemuan sebelumnya. Dan itu untuk data pembangkitan listrik, juga penulis rancang untuk menyesuaikan dengan data investasi pembangkit listrik PLTS, di mana untuk referensi dari data pembangkit listrik adalah dari materi yang sudah diberikan sebelumnya untuk pembahasan mengenai analisis biaya ini, dengan produksi listriknya menyesuaikan juga dengan investasi pembangkit listrik, dan apakah setelah diperoleh total produksi listriknya adalah 7652,711 dan total pembangkitan, di mana total pembangkitan ini diperoleh dari total produksi listrik dikalikan dengan 25 tahun. Ini 191.317,775. Untuk jumlah invest cost awal tahun 0 pada investasi adalah 226.800.000. Selanjutnya, untuk penghitungan dari analisis biaya yang dilakukan, pertama untuk menghitung harga jual listrik, dilakukan perhitungan life cycle cost sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan dengan menjumlahkan semua invest cost pada
setelah 25 tahun ini diperoleh nilai Rp 543.500.000. Kemudian untuk langkah kedua, dengan melakukan perhitungan levelized cost of energy dengan rumus yang sudah ditampilkan pada dasar teori sebelumnya, 543.500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,05 atau 5% di pangkat T, T yang merupakan lifetime yaitu 25 tahun dibagikan total dari pembangkitan listrik yang berasal dari total produksi listrik dikalikan 25 diperoleh 100.091.317 yang dibagi dengan 1 plus 0,05 pangkat 25, kemudian dari hasil keduanya diperoleh LCOE sebesar 2.840,82 rupiah per kWh. Harga tarif penjualan listrik yang telah ditemukan ini masih di bawah dari harga patokan tertinggi tarif penjualan listrik PLTS menurut Pemerintahan SDM nomor 17 tahun 2013, yaitu sebesar $30 per kWh, maka proyek atau investasi ini dapat diajukan. Selanjutnya untuk analisis kelayakan ekonomi, di mana dengan menggunakan tabel net present value, biaya investasi yang pertama ini merupakan harga total dari produksi. Kemudian untuk kas masuk ini diperoleh dari biaya LCOE tadi yang dikalikan dengan 8.166 yang merupakan jam per tahun. Maka diperoleh kas masuk ini. Kemudian untuk bunga ini sudah ditentukan pada materi sebelumnya. Dan untuk nilai kas diperoleh dari kas masuk ini dikalikan dengan buka, maka diperoleh nilai kas seperti berikut. Dan perhitungannya ini dilakukan dalam waktu 25 tahun sesuai dengan jumlah dari lifetime pembangkit listriknya. Lifetime-nya ini sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, di mana untuk lifetime panel surya menentukan ini 25 tahun, sehingga akan menyesuaikan. Lalu, kelayakan ekonomi yang pertama adalah menganalisa payback period atau PBP. Dengan rumus yang sudah diketahui sebelumnya, dengan menggunakan nilai LCC dibagi dengan kas masuk, maka diperoleh nilainya adalah 22 tahun, sehingga akan mengalami payback itu setelah dijalankan selama 22 tahun. Untuk analisa net present value dengan rumus sebelumnya sama, maka diperoleh 350.692.214 dikurangi dengan biaya investasi atau 226.800.000 sehingga diperoleh NPV sebesar 123.892.714, di mana NPV lebih dari 0 sehingga proyek menguntungkan dan dapat dilakukan atau dilaksanakan. Selanjutnya untuk kelayakan ekonomi, pada analisa yang kelima, internal rate of return, yang diasumsikan suku bunga untuk NPV negatif adalah 6%. Jadi sebelumnya menggunakan NPV positif dengan perkiraannya adalah 5%, dapat dilihat ada bunga ini peningkatannya. Kemudian untuk yang analisa internal rate of return menggunakan NPV negatif 6%, di mana dengan rumus NPV yang sama diperoleh 73.618.627. Mulai dengan rumus yang sudah diketahui sebelumnya, 5% ditambah dengan 123 juta, dibagi dengan 123 juta, dan dikurangi dengan 73 juta, di mana 273 juta merupakan NPV yang pertama, dan 73 juta merupakan NPV yang kedua, dikalikan dengan NPV negatif, dikurangi dengan NPV positif. Maka diperoleh IRR-nya adalah 7,45%. Nilai IRR ini lebih besar dari tingkat bunga pinjaman, yakni 6%. Maka proyek atau investasi ini layak dijalankan. Perbedaannya di sini adalah bunganya, di mana bunganya dimulai dari 6%, sehingga akan diperoleh nilai kas totalnya adalah sebesar 300 juta. Selanjutnya untuk Profitability Index atau PI, dengan rumus yang sudah diketahui, maka akan diperoleh Profitability Index-nya adalah 1,15. Nilai parameter PI ini lebih besar daripada 1 sehingga proyek atau investasi ini dapat diterima. Kemudian untuk gross benefit ratio memiliki konsep yang sama dengan PI,
Sehingga dari kedua ini seharusnya memiliki hasil yang sama. Dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan rumus yang sudah dibahas pada dasar teori, diperoleh nilai yang sama yakni 1,15. Nilai dari gross B atau C lebih dari 1, maka investasi bukan proyek yang dilakukan juga layak, di mana profitability index dan gross benefit ratio ini memiliki nilai yang sama. Maka dari analisis bisnis yang dilakukan dengan data yang dari desain PLTS yang sudah diperoleh, diambil kesimpulan untuk tahapan-tahapan analisis LCC diperoleh hasil sebesar 543.500.000 yang merupakan biaya investasi selama 25 tahun. Dan untuk LCOE diperoleh 2.840,82 rupiah per kWh, di mana harga tarif ini di bawah US dollar 30 sen, yakni sebesar 4.514,7 per kWh, maka proyek ini dapat diajukan. Untuk PBP yang diperoleh 22 tahun, di mana proyek ini akan mengalami keuntungan atau mulai mengalami kembalinya dana atau modal setelah dijalankan selama 22 tahun. Untuk NBV diperoleh 123.892.214 rupiah, di mana nilai NPV ini lebih dari 0, sehingga proyek ini menguntungkan dan dapat dilakukan ataupun dilaksanakan. Untuk IRR sendiri sebesar 7,46%, yang merupakan lebih besar dari tingkat bunga pinjaman yang sebelumnya adalah 6%, maka investasi layak untuk dijalankan. Untuk PI Profitability Index dan Gross P atau C, mereka sama-sama bernilai 1,15. Di mana nilai parameter PI dan Gross P ini sama dan lebih dari 1, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek atau investasi ini dapat dan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf untuk link video ini akan ditambahkan dapat berupa link YouTube yang akan saya tambahkan nanti. Terima kasih.